Saudara-saudara, dengarkan sugesti Bang John 86. Ketika mendengarkan suara ini, apapun menjadi nyata dan terjadi. Rasakan relaksasi dalam diri saudara menjadi tenang dan nyaman. Untuk lebih dalam lagi, saya minta saudara untuk ambil napas yang sedalam-dalamnya, lalu hitung dari hati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu hembuskan dari mulut. Coba kita ulang lagi. Tarik napas sedalam-dalamnya, hitung dari hati 1 sampai dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu hembuskan napas dari mulut secara perlahan. Entah mengapa, saudara akan merasakan ngantuk yang sangat berat, ngantuk dan ingin sekali menutup mata. Lalu entah kenapa, terasa berat matanya, lalu tertidur. Tidur, tidur, tidur. Rasa ngantuk lebih merasakan 100 kali lipat dari sebelumnya. Fokuskan pikiran saudara dan selalu dengarkan suara Bang John 86. Mulai saat ini dan setelah terbangun nanti, dalam keadaan sadar, sehat walafiat, saudara dengan senang hati meng-subscribe dan meng-like, bahkan mengkomen channel Blak-Blakan Sancang John 86 dengan penuh senang hati, bahagia, dan damai. Entah kenapa, saudara selalu menyaksikan channel ini setiap saat. Setelah itu, dalam hitungan 1 sampai dengan 3, 1, 2, 3, saudara akan terbangun dalam keadaan sehat walafiat. Sancang John 86, semua beres. Perhatian, perhatian. Perbuatan pelaku kejahatan pasti ada hukumannya. Jangan menyesal, jangan menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sancang John 86 di Blak-Blakan di negeri hukum, bukannya mendahului, namun patut diduga pernyataan karena hukum tidak mengenal siapa, equality before the law. Bagaimana proses hipnotis terjadi dengan membedakan ilmu genda. Banyak kejahatan merajalela dengan berbagai metode-metode yang dilakukan para pelaku, menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Salah satunya bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat dengan menggunakan teknik hipnotis. Hipnotis seringkali disalahgunakan. Hipnotis seringkali digunakan untuk kejahatan, karena teknik ini hanya memberikan sugesti kepada korban dalam proses memasuki alam bawah sadar untuk mengikuti keinginan pelaku kejahatan. Modus operandi hipnotis yang dilakukan pelaku untuk tidak meninggalkan jejak sekalipun. Kejahatan ini tergolong rapih dilakukan untuk penipuan dan atau pemerasan. Ini hanya serangkaian tipu muslihat, perkataan atau rangkaian bohong, bujuk rayu yang meyakinkan orang lain agar orang itu mau mengikuti perkataan-perkataan yang diucapkan si pelaku. Bukan pengendalian spiritual. Sebenarnya tidak ada hipnotis, yang ada hanya rangkaian tipu muslihat atau rangkaian kata bohong untuk mengendalikan psikologis seseorang untuk diyakinkan. Bila terjadi penipuan, korban menyerahkan benda seperti yang diincar pelaku, yaitu handphone, perhiasan, dan sejumlah uang, secara sukarela karena korban tergetak hatinya untuk menyerahkan benda tersebut kepada pelaku. Hipnotis terhadap korban dibuat tidak sadar
di bawah kendali si penghipnotis. Apabila korban tahu akan hal sebenarnya, maka korban akan menolak untuk menyerahkan benda tersebut. Tetapi karena berada di bawah kendali penghipnotis, maka korban dengan mudah menyerahkan benda tersebut. Hipnotis sebenarnya bisa dipelajari siapa saja, hanya membutuhkan waktu yang terkadang bisa lama. Dan keilmuan ini sebuah teori berbeda dengan ilmu gendam. Nanti di akhir ini, Bang John akan menjelaskan kembali lebih detail tentang ilmu gendam. Hipnotis, suatu teknik terapi yang dilakukan oleh seorang tenaga ahli atau psikolog untuk membuat seseorang berada dalam keadaan rileks dan tenang. Ini berguna agar orang tersebut bisa lebih fokus dengan pikirannya sendiri dan merespon sugesti yang diberikan. Hipnotis sendiri sebenarnya digunakan para psikolog dan psikiater untuk membantu pasiennya yang mengalami depresi, rasa cemas, gugup, serta yang lainnya. Dan juga bisa digunakan untuk hipnostek, acara hiburan, hipnoterapi atau pengobatan, hipnoseling untuk penjualan, hipnoparenting untuk mendidik anak yang nakal menjadi baik. Hipnotis dapat dilakukan saat seseorang sedang berada di antara sadar dan tak sadar, sehingga orang tersebut tidak dapat mengendalikan diri sepenuhnya. Seseorang bisa saja terkena hipnotis jika dirinya mau dihipnotis dan memiliki kepribadian yang mudah dihipnotis, seperti histrionik, orang yang memiliki emosi berlebihan dan kebutuhan yang besar untuk menjadi pusat perhatian. Hipnotis dan hipnosis memiliki arti yang berbeda. Hipnotis adalah tekniknya, sementara hipnosis adalah kondisi seseorang yang terhipnotis. Saat seseorang berada dalam keadaan hipnosis, mereka cenderung lebih terbuka terhadap sugesti jika dibandingkan dengan saat tidak dalam keadaan hipnosis. Ini sama sekali berbeda dengan ilmu gendam atau yang dikenal dengan sirap. Ilmu gendam sangat bahaya. Mengapa bahaya? Keahlian ini dikuasai dengan bantuan jin. Dengan melakukan ritual tertentu, seseorang sudah dapat mahir melakukan gendam. Gendam biasanya menggunakan mantra untuk melancarkan aksinya. Proses gendam, korban akan menjadi tidak sadar dan melakukan keinginan orang yang mengendamnya. Penggendam akan menepuk bahu targetnya, dan gendam juga dapat dilakukan kepada siapapun tanpa permisi terlebih dulu. Untuk menghindari kejahatan gendam ataupun hipnotis jalanan di tempat-tempat umum, agar saudara-saudara harus perlu mengetahui dan dapat lebih bertindak hati-hati. 1. Percayalah dan yakin sepenuhnya bahwa kejahatan hipnotis atau gendam tidak akan mempan kepada orang yang menolaknya. Karena seluruh proses hipnotis ataupun gendam adalah proses self-hipnosis. Kita mengsugesti diri sendiri, di mana rasa takut kita dimanfaatkan oleh penggendam. Waspada pada yang baru saudara kenal dan berusaha mendekati saudara. Karena seluruh proses hipnotis merupakan teknik komunikasi yang sangat persuasif. Waspadalah terhadap orang yang menepuk saudara dan hindari dari percakapan yang mungkin terjadi. Ketika saudara fokus pada ucapannya, pada saat itulah sugesti sedang dilontarkan. Segeralah pindah dari tempat itu dan alihkan perhatian saudara ke tempat yang lain. Sibuklah pikiran saudara
Dan jangan biarkan pikiran kosong pada saat saudara sedang sendirian di tempat umum. Karena pada saat pikiran kosong atau bengong, bawah sadar terbuka, sangat lebar dan mudah untuk tersugesti. Waspadalah terhadap rasa mengantuk, mual, pusing, atau dada terasa sesak yang datang tiba-tiba secara tidak wajar, karena kemungkinan saat itu ada seseorang yang berusaha melakukan telepati forcing kepada saudara. Segera niatkan untuk membuang seluruh energi negatif tersebut. Cukup dengan cara visualisasi dan berdoa menurut agama dan keyakinan saudara. Bila ada saudara yang memiliki kebiasaan gagap atau latah, usahakanlah agar kalau bepergian ditemani oleh orang lain. Karena latah adalah suatu kebiasaan membuka bawah sadar untuk mengikuti perintah. Usahakanlah untuk menghilangkan kebiasaan latah tersebut. Hati-hati terhadap beberapa orang yang tiba-tiba mengerumuni saudara tanpa suatu hal yang jelas, dan pergilah ke tempat yang ramai atau melaporkan kepada petugas keamanan. Kadang penggedam ini melakukan hipnotis secara berkelompok, seolah-olah saling tidak mengenal. Jika saudara mulai merasa memasuki suatu kesadaran yang berbeda, segeralah perintahkan diri saudara agar sadar dan normal kembali dengan meniatkan saya sadar dan normal sepenuhnya. Dan saudara pun akan sadar dan normal kembali. Demikian pernyataan Bang John 86 dibuat sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.